Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 234, mendesak macan untuk menelan serigala. Pada saat ini, tatapan Lindong dengan cepat berkedip. Langkah Little Marten itu kejam. Sekte pedang kuno adalah sekte terkuat di daerah Wastelands kuno, dan Kera Naga kuno juga adalah penguasa tempat ini. Jika kedua pihak ini bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyebabkan Kera Naga terluka. Pada saat itu, ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan darah esensi naga kera. Nah, apakah kamu tidak mendengar kata-kata tetua ketiga? Kamu benar-benar akan dilepaskan dengan ringan, jika bukan karena kebaikan tetua ketiga, kamu pasti harus menghadapi konsekuensinya hari ini. Meskipun sedikit tidak senang bahwa tetua berambut abu-abu tidak segera membunuh Lindong, Liu Yuntian jelas tidak berani mengajukan keberatan atas kata-kata sang pembuat. Oleh karena itu, dia berteriak dengan keras ketika dia melihat keraguan Lindong. Mata Lindong sedikit menyipit. Segera setelah itu, ekspresi perjuangan terungkap di wajahnya, seolah-olah dia sangat tidak mau. Namun, beberapa saat kemudian, dia akhirnya mendesak kesal, dan dengan membalik tangannya, buah merah darah muncul di dalamnya. Begitu buah merah darah ini dikeluarkan, Lindong tampaknya bereaksi segera, karena ia sangat cepat membalik tangannya dan menyimpan buah merah darah ke lengan bajunya. Ketika dia sekali lagi mengulurkan tangannya, buah yang halus, bulat dan berwarna ungu muncul, sebelum mengepalkan giginya dan melemparkannya ke arah Liu Yuntian. Hehe, pilihan bijak. Setelah melihat bahwa dia telah mendapatkan kembali buah awan ungu, Liu Yuntian menyeringai ketika dia terkekeh. Geraman terdengar dari tenggorokan Lindong. Namun, tepat saat dia hendak mundur, sesepuh berambut abu-abu itu tiba-tiba menginjak tanah, berhenti. Dibandingkan dengan sebelumnya, ada jejak semangat tambahan dalam suaranya. Aku sudah menyerahkan buah awan ungu kepada kamu semua, apalagi yang kamu inginkan. Setelah melihat situasi ini, kemarahan melintas di wajah Lindong saat ia berbicara. Serahkan buah merah darah itu padaku. Ekspresi demam muncul di mata si tua berambut abu-abu, saat dia menatap Lindong, dan mengulurkan kipas daun kelapa seperti tangan. Nada suaranya tegas, dan tidak mengizinkan keberatan dari Lindong. Pada saat singkat ketika Lindong mengeluarkan buah merah darah, dia jelas merasakan kekuatan yang kuat. Kekuatan semacam itu bahkan menyebabkan sensasi sedikit mati rasa muncul di kulitnya. Karenanya, dia tahu bahwa buah merah darah ini jelas merupakan harta karun asli. Setelah mendengar kata-kata tetua berambut abu-abu, ekspresi Lindong jelas berubah dengan cepat, saat dia buru-buru mundur beberapa langkah. Trio Liu Yuntian juga terkejut dengan hilangnya ketenangan dari sesepuh berambut abu-abu. Segera setelah itu, ketiganya saling memandang, sebelum perlahan menyebar, dan diam-diam mengelilingi Lindong. Nah, kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan tahap form creation awal kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melawan kami, tetua berambut abu-abu itu tanpa ekspresi saat dia menatap Lindong dan menyatakan. Aku berjanji padamu atas nama sekte pedang kuno yang selama kamu menyerahkan buah merah darah, orang tua ini pasti tidak akan menghalangi kamu, dan bahkan sekte pedang kuno tidak akan membuat hal-hal sulit bagimu di masa depan. Menatap ekspresi gelap di mata sesepuh berambut abu-abu, ekspresi Lindong dengan cepat berfluktuasi. Pada akhirnya, dia mengepalkan giginya dengan cara yang sangat tidak rela, dan membuka tangannya, ketika buah merah darah berbentuk binatang muncul di dalamnya, yang memancarkan gelombang energi bergelombang. Undulasi energi yang sangat kuat. Saat dia menatap buah merah darah berbentuk binatang yang tidak biasa, tetua berambut abu-abu tidak lagi bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Tangannya mencengkeram dan langsung mengambil buah 1000 binatang dari tangan Lindong, setelah itu ia tidak bisa menahan tawa hangat ke langit. Setelah melihat penampilannya, Lindong tampaknya dalam suasana hati yang agak buruk saat dia mendengus. Menuju suasana hati Lindong yang buruk, sesepuh berambut abu-abu itu tidak memperhatikan.
Pada saat ini, hatinya jelas dipenuhi dengan kegembiraan, saat dia melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, karena kamu telah memberikan hadiah yang begitu besar kepada tetua ini, aku tidak akan mengejar masalah kamu yang tidak menghormati sekte pedang kunoku." Wajah Lindong agak hijau, dan tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan berlari ke arah hutan, dengan cepat menghilang dari pandangan. Kakak ketiga, apakah kamu hanya akan membiarkan anak itu pergi? Setelah melihat Lindong pergi, Liu Yuntian masih sedikit tidak puas saat dia berkata, "Hehe, ini sudah cukup." Tetua berambut abu-abu itu jelas dalam suasana hati yang sangat baik, ketika ekspresi tersenyum muncul di wajahnya yang tampak menyeramkan. Dia menyimpan Tousan Beast Fruit ke dalam tas Qian Kun dengan jentikan tangannya, sebelum berbalik untuk pergi. Di belakangnya, trio Liu Yuntian saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka dapat mengatakan bahwa buah merah darah yang tidak biasa seharusnya menjadi harta, mereka tidak berharap itu akan menyebabkan tetua ketiga mereka, yang memiliki harapan yang agak tinggi, menjadi sangat bersemangat. Anak itu benar-benar beruntung. Trio bergumam sebelum dengan cepat menyusul. Ketika keempat jauh, sosok Lindong sekali lagi muncul di hutan ke punggung mereka. Dia memandangi sosok-sosok yang menghilang, ketika seringai mencibir terbentuk di wajahnya. "Old timer, kamu harus berhati-hati terhadap duri ketika mengambil barang lain. Stempel yang aku tempatkan pada Tousan Beast Fruit seharusnya bisa menyembunyikan undulasi merek selama sekitar 2 jam lagi. Mereka seharusnya bisa kembali ke sekte pedang kuno dalam 2 jam ini." Pada saat itu, kera naga kuno akan merasakan gelombang dan menemukan mereka. Marten kecil muncul di bahu Lindong, senyum di wajahnya sangat mengerikan. Lindong menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Meskipun keempatnya tidak lemah, mereka jelas bukan tandingan bagi kera naga kuno. Setelah yang terakhir berangkat, mereka berempat harus melarikan diri seperti anjing, apalagi melukai kera naga kuno. Jadi, untuk membiarkan harimau yang mendesak ini menelan rencana serigala untuk mencapai tahap yang paling sempurna, mereka berempat perlu membawa 1000 buah buas kembali ke sekte pedang kuno. Dari apa yang Lindong tahu, ada tidak kurang dari 3 praktisi tahap penciptaan Qi dalam sekte pedang kuno. Menambahkan banyak penjaga dan murid mereka, kekuatan gabungan mereka akan memungkinkan mereka untuk melawan kera naga kuno. Tentu saja, karena hasil akhir dari tidak ada pihak yang menang dan keluar cedera, Lindong tidak peduli. Bagaimanapun, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap sekte pedang kuno, dan itu bukan karena keserakahan mereka tidak akan menarik bencana seperti itu pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka adalah penyebab kemalangan mereka sendiri. Selanjutnya, mari bersiap-siap untuk menonton pertunjukan. Lindong tertawa kecil, sambil menatap hutan di belakangnya. Mungkin, itu tidak akan lama sebelum kera naga kuno mulai menjadi gila. Setelah Tousan Beast Fruit direbut pergi, Lindong dengan cepat meninggalkan area yang lebih dalam dari Wastelands kuno. Pada akhirnya, dia muncul di puncak gunung dan mengamati daerah itu. Ketika dia memandang dari atas gunung, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari bagian terdalam dari Wastelands kuno. Terkandung dalam raungan itu adalah kekejaman dan kemarahan yang tak terbatas. Di hadapan raungan ini, bahkan seluruh pegunungan mulai bergetar, dan binatang buas iblis yang tak terhitung jumlahnya menggigil. Bahkan dari kejauhan seperti itu, Lindong menggigil sedikit. Tahap manifestasi binatang iblis memang menakutkan. Sepertinya itu telah ditemukan. Lindong dengan lembut menghela nafas, saat matanya menatap Tentang. Seperti yang dia harapkan, setelah deru terdengar, ledakan seperti petir tiba-tiba terdengar dari bagian dalam tanah terlantar. Kemungkinan bahwa kera naga kuno yang marah sekarang dengan panik mencari orang yang telah mengambil buah 1000 binatang. Gangguan oleh kera naga kuno ini menyebabkan seluruh Wastelands kuno menjadi gempar. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik, takut bahwa mereka akan menjadi tas tinju yang disayangkan bagi kera naga kuno yang mengamuk. Untuk sementara waktu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mati-matian melarikan diri dari daerah yang lebih dalam. Gangguan besar di Wastelands kuno secara alami ditemukan oleh banyak pencari harta karun di daerah tersebut. Orang-orang di sini jelas sangat akrab dengan tuan tanah terlantar ini. Karena itu, ketika mereka mendengar raungan itu, ekspresi mereka dengan cepat berubah ketika mereka mulai melarikan diri.
Saat Lindong berdiri di puncak gunung, dia jelas bisa melihat kerumunan seperti semut, yang terus-menerus keluar dari hutan. Tatapan Lindong dengan santai menyapu, sebelum melihat ke arah utara. Di sana, banyak pria yang berpakaian serupa dikumpulkan. Ini adalah pasukan Sekte Pedang Kuno. Terbukti, meskipun Sekte Pedang Kuno adalah faksi terkuat di daerah ini, mereka sangat takut akan keberadaan yang menakutkan yaitu kera naga kuno. Bahkan ekspresi tetua tahap Ki Creation berambut abu-abu itu serius saat dia menatap dengan bingung ke arah bagian dalam tanah terlantar. Tetua ketiga, apa yang terjadi pada kera naga kuno? Mengapa tiba-tiba menjadi sangat keras? Salah satu penjaga Sekte Pedang Kuno bertanya dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata ini, tetua berambut abu-abu menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung tentang situasi ini. Semua orang di seluruh provinsi kesengsaraan besar tahu betapa menakutkannya kera naga kuno ini, siapa yang akan berani memprovokasi makhluk ganas seperti itu. Lupakan saja, janganlah kita memikirkan hal ini dan pertama kembali ke Sekte Pedang Kuno. Tetua berambut abu-abu bergumam sendiri, sebelum melambaikan tangannya, dan berbalik ke arah gunung Sekte Pedang Kuno. Di belakangnya, banyak murid Sekte Pedang Kuno buru-buru mengikuti. Di atas puncak gunung, Lindong menatap murid-murid kuno pedang sekte yang sudah mulai pergi. Senyum di wajahnya semakin lebar, ketika pedang melintas di bawah kakinya dan dia mengikutinya dari kejauhan. Sekte Pedang Kuno tidak jauh dari Ancient Wastelands, dan hanya sekitar setengah jam perjalanan jauhnya. Oleh karena itu, tidak lama sebelum Lindong melihat sekte besar yang didirikan setengah jalan di kejauhan. Markas Ancient Sword Sect jelas agak luar biasa. Pedang batu yang panjangnya puluhan meter berdiri di dalam, dan mengeluarkan aura pedang yang tangguh. Di sekitarnya, berbagai bangunan terhubung bersama, dan banyak murid Sekte Pedang Kuno berkeliaran di dalam. Apakah ini kekuatan sekte? Itu memang sangat kuat. Saat dia menatap pemandangan yang ramai, sedikit keheranan memenuhi mata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sekte yang asli. Jelas, ada dunia perbedaan antara itu dan faksi seperti geng serigala darah dari kota Yan. Lindong mendarat di puncak gunung agak jauh dari Sekte Pedang Kuno, sebelum duduk sendiri untuk bermeditasi. Setelah beberapa waktu, matanya akhirnya terbuka, ketika senyum di bibirnya perlahan-lahan tumbuh lebih lebar. Ini adalah waktunya. Lindong bergumam pelan, saat matanya berbalik ke arah posisi Wastelands kuno. Segel Little Marten telah menghilang, dan bisa dipastikan bahwa undulasi unik telah dirasakan oleh kera naga kuno. Selanjutnya, saatnya menikmati pertunjukan yang bagus.